Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan saling menghormati. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku yang terkasih, salah satu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati. Estimation need. Kita tentu tidak diharapkan menjadi gila hormat, tetapi kehormatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Menghormati itu dapat kita ungkapkan melalui tutur kata. Bagaimana kita dalam hal menyapa anak yang muda harus mendahului untuk menyapa orang tua atau yang tertua, bukan sebaliknya. Bukan orang tua yang justru harus menyapa anak dan berkata kepada anak, "Selamat pagi." Demikian juga di dalam hal kata-kata. Ada kata-kata yang dapat kita gunakan ketika kita berbicara dengan yang sebaya dengan kita. Tetapi ketika kita bicara dengan orang tua, senior, atasan kita, maka kata-kata yang mungkin kita terbiasa gunakan untuk yang sebaya tidak pantas kita gunakan ketika kita berbicara kepada orang yang memang patut kita hormati. Demikian juga halnya di dalam hal bahasa-bahasa tulisan. Dalam media sosial, tentu ada diksi, ada pilihan kata yang bisa kita gunakan untuk sesama kita atau mereka yang lebih muda dari usia kita. Tetapi kata-kata itu belum tentu tepat jika kita gunakan untuk bahasa tulisan bagi orang tua, bagi orang yang kita hormati atau yang lebih tua dari kita. Menghormati selain dari juga tutur kata menyangkut sikap kita, sikap tubuh kita saat kita lewat di depan orang. Maka tidak ada salahnya jika kita berkata, "Permisi Bapak, permisi Ibu." Atau mungkin orang yang ada di pinggir jalan itu anak-anak yang jauh lebih muda dari usia kita, juga tidak ada salahnya ketika kita lewat dan berkata, "Dek, permisi ya." Orang yang menghormati tidak bisa dia lewat tegap, itu anak-anak kecil, masih jauh di bawah usia saya. Saudaraku, hal menghormati juga dapat kita ungkapkan, ekspresikan dalam bentuk tindakan. Misalkan dalam hal duduk, maka kita yang muda akan memberikan tempat prioritas bagi orang tua, bagi yang tertua. Apalagi kalau kita naik kereta misalkan, ya, ada lansia, ada ibu hamil, ada ibu yang sedang gendong anak, atau seseorang yang dalam kondisi kurang sehat. Maka kita akan memberikan tempat duduk itu bagi mereka. Kita memprioritaskan mereka dan kita harus mengalah. Demikian juga misalnya dalam hal urusan makan. Maka saat makan, kita memberikan
kesempatan bagi orang tua, bagi yang tertua, supaya mereka lebih dahulu mengambil bagian dalam jamuan yang disediakan. Tentu sangat tidak elok, bukan? Bila mana ketika ada semacam jamuan lalu kita makan begitu lahap. Jangan-jangan nanti ada orang lain yang tidak kebagian. Itu tidak pantas terjadi. Apalagi kalau sampai yang mengadakan hajatan adalah keluarga sendiri. Kita duluan kenyang. Tamu yang diundang bisa jadi nggak kebagian makan atau kurang makan. Jadi ekspresi menghormati itu dapat kita ungkapkan baik dalam hal tutur kata, dalam sikap, dan juga dalam tindakan. Saudaraku, saudara akan dihargai, saudara akan dihormati sejauh mana saudara menghormati orang lain, termasuk menghormati orang tua. Sebab firman Tuhan sangat jelas dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua wajib hukumnya. Jika seorang anak kurang menghormati orang tua, bagaimana mungkin ia lebih menghormati orang lain, bukan? Jadi sebenarnya hormat itu dimulai dari diri kita sendiri. Tatkala kita bersikap menghormati orang lain melalui tutur kata kita, sikap dan tindakan kita, mereka yang lebih tua dari kita, orang tua, dan terlebih ayah ibu sendiri, maka dengan sendirinya kehormatan dari Tuhan akan datang. Saling menghormati. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati.